Hai everyone, welcome back to Us Podcast. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Oh iya, podcast kali ini kita akan membahas tentang overthinking nih. Wah, menarik banget ya pembahasan kali ini. Pasti kalian semua pernah merasa overthinking kan? Mari kita mengetahui lebih dalam lagi apa sih overthinking itu. Dan apa sih dampak dari overthinking bagi kesehatan, apakah itu baik atau buruk ya? Yuk ikuti terus podcastnya. Keep watching and happy enjoy. Nah, mungkin bagi sebagian besar populasi manusia pasti pernah merasakan yang namanya overthinking itu kan. Tetapi apakah mereka tahu nih lebih detail apa sih itu overthinking? Oke, jadi gini ya teman-teman. Overthinking itu merupakan istilah bagi orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Jadi, kayak ketika seorang mengalami overthinking atau biasa disebut sebagai overthinker, tentu itu akan menghambat penyelesaian masalah. Oleh karena itu, penting banget nih untuk mengetahui kondisi tersebut agar kita lebih sadar akan kondisi diri sendiri. Overthinking adalah menggunakan terlalu banyak waktu kita untuk memikirkan suatu hal dengan cara yang merugikan, dan overthinking juga dapat berupa ruminasi dan rasa khawatir. Jika kalian bertanya ruminasi itu apa sih? Jadi ruminasi itu merupakan kecenderungan untuk terus memikirkan hal yang telah berlalu. Jadi hal-hal yang udah berlalu di masa lalu tuh masih aja dipikirin. Kayak masih berlarut-larut dalam masa lalu seperti itu. Sedangkan khawatir adalah kecenderungan memikirkan prediksi yang negatif. Oh ya kak, aku mau nanya nih. Overthinking tuh memiliki tanda-tanda tersendiri nggak sih? Karena tidak menutup kemungkinan, pasti kebanyakan dari kita mungkin merasa dirinya terlalu overthinking. Oke, Kak Ilma dan teman-teman nih. Jadi ada beberapa tanda atau gejala yang merupakan gejala general yang biasa dialami oleh si overthinker ini. Jadi gejalanya tuh seperti selalu mengingat kesalahan yang sudah lewat, sering mengingat kembali momen yang memalukan, mengalami kesulitan tidur, tidak dapat berhenti memikirkan perkataan orang lain, menghabiskan waktu memikirkan masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan, dan masih banyak lagi gejala yang lainnya. Dan lebih baik lagi nih untuk mengkonsultasikannya ke tenaga ahli supaya nggak terjadi self diagnosis. Begitu Kak Ilma. Jadi banyak juga ya kak gejala-gejala dari overthinking. Dari gejala yang disebutkan, pasti sebagian besar anak remaja banyak yang mengalami hal overthinking ya. Oh iya kak, ada nggak sih cara mengatasi overthinking? Kan pasti sebagian besar dari kita mau tahu nih cara mengatasi atau minimal mengurangi overthinking lah. Jadi kalau misalnya nih kalian adalah seorang overthinker, kalian bisa mengenali dulu gejala-gejalanya. Lalu hadapi pikiran negatif itu menjadi pikiran yang lebih positif. Intinya kalian perlu mengendalikan pikiran tersebut. Lalu pemecahan masalah overthinking sendiri dapat muncul ketika kita nih menghadapi sebuah masalah tertentu dalam hidup. Kalian juga bisa melakukan refleksi diri sekiranya meluangkan waktu sekitar 20-30 menit untuk melakukan refleksi dan introspeksi diri. Dan yang terakhir, kalian bisa melatih mindfulness. Jadi mindfulness itu merupakan kegiatan yang mengharuskan kalian fokus dan sadar atas apa yang telah kalian lakukan. Nah, melatih mindfulness itu bisa dilakukan dengan cara menikmati makanan dan tidak melakukan hal lain ketika makan, lalu jalan-jalan sambil memerhatikan lingkungan sekitar, serta menghindari akses pekerjaan di luar jam kerja dengan fokus melakukan kegiatan yang lain. Oh, jadi sebenarnya itu mudah ya untuk kita mengatasi overthinking. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, dampak dari overthinking bagi kesehatan tuh apa sih kak? Oke, jadi kalau dilihat secara umum, kondisi ini tuh bisa memicu 3 dampak bagi kesehatan. Dan tidak menutup kemungkinan juga nih untuk muncul dampak lain dari overthinking, dan dampak yang paling umum itu kayak seperti stres karena terlalu banyak pikiran dapat memicu stres dan gangguan kesehatan lainnya. Dampak kedua itu ada gangguan mental seperti depresi atau serangan panik. Dan terakhir ini peningkatan resiko penyakit karena dapat memicu stres dan kesehatan mental. Maka secara otomatis overthinking dapat memicu meningkatnya risiko penyakit lain.
Nah, iya bener banget Kak. Overthinking itu memang sangat berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi ada satu hal yang baik dari overthinking loh. Contohnya, jika kita overthinking karena perkataan orang lain, maka kita bisa mengatasinya cukup dengan introspeksi diri dan merubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya, dan tidak perlu banyak memikirkan atas perkataan orang lain. Kalau kita terus memikirkan perkataan orang lain, itu nggak akan ada habisnya gitu, nggak akan selesai-selesai. Karena yang lebih mengenal kita adalah diri kita sendiri dan cukup menutup telinga atas perkataan orang lain yang sebenarnya hal itu sama sekali nggak ada di diri kita. Seperti itu, Kak. Berarti overthinking tuh nggak baik ya Kak, apalagi buat kesehatan kita. Bisa menyebabkan kesehatan mental dan memicu meningkatnya resiko penyakit lain. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast kali ini adalah jangan terlalu banyak overthinking dan usahakan untuk mengatasi masalah agar mengurangi overthinking. Dan jangan terlalu mendengarkan perkataan orang yang buruk mengenai diri kita. Cukup untuk melakukan introspeksi diri agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Oke, cukup sekian podcast dari kita. Terima kasih untuk kalian yang selalu mensupport channel kita dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan podcast terbaru kita. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mau merequest apa yang ingin kalian bahas, bisa mengetikkan di Jika ada yang ingin ditanyakan atau mau merequest apa yang ingin kita bahas, kalian bisa mengetikkan di kolom komentar atau mengirim direct message ke Instagram kita @asofficial_.